Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan yang dihadapi guru pada era pandemi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizal Ade Purwanto dari mahasiswa ekstensi semester 5. Permasalahan yang dihadapi guru khususnya sekarang pada era pandemi. Proses pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19 mempunyai banyak permasalahan yang dihadapi. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia mengharuskan mengambil sikap dalam mencegah penularan yang lebih luas, termasuk sektor pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil sikap tegas melalui melalui beberapa surat edaran berkaitan tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pandemi menimbulkan tantangan khusus bagi pendidik karena dalam situasi ini pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Tentu saja hal ini adalah tantangan baru bagi pendidik, mulai dari metode pembelajaran hingga individu di setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh masing-masing guru. Pendidikan merupakan hubungan antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang muncul di lingkungan pendidikan. Siswa akan menjadi faktor penentu sehingga dapat mempengaruhi segala yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa. Problematika dunia pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran, baik standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan. Hal ini tentu dirasa berat oleh pendidik dan peserta didik. Pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media daring mengharapkan siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Aspek penting dalam meningkatkan keterampilan pembelajaran jarak jauh harus ditingkatkan, diantaranya dengan program pelatihan guru-guru dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk kelancaran dalam pembelajaran jarak jauh, guru tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknologi dasar saja, seperti menggunakan komputer dan tersambung ke internet, tetapi juga pengetahuan untuk menggunakan perangkat rekaman dan perangkat lunaknya, serta metode untuk menyampaikan pelajaran tanpa interaksi tatap muka. Keterampilan tersebut akan diperlukan ketika akan menggunakan platform belajar daring. Lebih penting lagi, kesenjangan antara skenario pelatihan dan eksekusi di lapangan perlu diminimalisasi. Benarnya apa itu sih pembelajaran daring? Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran
didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan dengan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Media yang dapat guru gunakan dalam pembelajaran berbasis daring antara lain adalah blog. Blog merupakan media alternatif yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dalam blog dapat dikemas tulisan, gambar, bahkan link yang dapat ditampilkan. Dengan blog, guru dapat berkreativitas mengemas materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan siswa. Yang kedua, YouTube. Hampir seluruh sektor dapat menggunakan media ini. Dalam ranah pendidikan, YouTube dapat dijadikan media alternatif dalam menyebarkan materi pembelajaran. Pembelajaran tatap muka dapat digantikan dengan YouTube. Guru menyiapkan video dapat berupa rekaman dirinya mengajar atau berbentuk slide dengan diisi suara guru. Selanjutnya, Zoom Meeting dan Google Meet. Zoom Meeting dan Google Meet memberikan kelebihan komunikasi dua arah. Hal itu memberikan sensasi sebagaimana halnya mengajar tatap muka. Guru dapat lebih interaktif lagi dengan peserta didik, begitupun sebaliknya. Yang keempat, itu Google Classroom. Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu tempat pembelajaran online yang dapat memudahkan guru dalam memberikan informasi, membagikan materi pembelajaran, serta melakukan penilaian. Yang kelima, WhatsApp atau WA Group. Melalui aplikasi WA Group, guru dapat memberikan materi pembelajaran dalam bentuk pesan singkat atau chat. Namun dalam WA ada beberapa kekurangan yang perlu diketahui, seperti pesan yang belum sebelumnya dikirim jika sudah lama kemungkinan tidak bisa diakses lagi, serta layanan video call hanya terbatas beberapa orang saja. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kekurangan pembelajaran daring atau online adalah sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius mengikuti pelajaran dan mana yang tidak. Yang kedua, pembelajaran lebih bersifat teoritis dan minim praktik karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan siswa. Jadi, guru dalam pembelajaran online ini itu lebih banyak hanya menyampaikan teori saja. Tetapi untuk mempraktikannya, karena adanya kendala model pembelajaran yang tidak bisa tatap muka, maka tidak bisa membuat praktik dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, bagi mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur komunikasinya masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk mengakses internet. Jadi pada saat ini tidak semua itu akses internet dapat dicari dengan mudah. Ada beberapa tempat yang akses internetnya itu masih lemah. Jadi itu menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa untuk melakukan pembelajaran daring. Yang keempat, tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses peralatan yang dibutuhkan, entah itu komputer, laptop, atau gawai lainnya untuk pembelajaran online. Jadi tidak semua siswa
itu mempunyai contohnya handphone atau laptop. Kadang ada yang punya tetapi tidak mahir memakainya. Jadi itu sebagai kekurangan tersendiri dalam pembelajaran daring. Yang kelima, terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Karena kalau di rumah biasanya banyak sekali gangguan, entah dari tetangga ataupun adik-adik ataupun gimana, itu banyak gangguan kalau di rumah sehingga dapat mengganggu konsentrasi saat terjadinya pembelajaran daring. Dan selanjutnya, untuk kelebihan pembelajaran daring atau online adalah satu, waktu dan tempat lebih efektif. Siswa bisa langsung mengikuti proses pembelajaran dari rumah. Jadi waktu dan tempatnya itu efektif. Jadi siswa di rumah bisa sambil membantu orang tua ataupun melakukan pekerjaan lain. Yang kedua, siswa tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga bisa belajar untuk melakukan riset sendiri melalui internet. Jadi siswa kalau dalam pembelajaran daring tidak hanya bergantung kepada guru, tetapi juga dapat menggali ilmu-ilmu lagi di internet dengan membaca artikel atau dan lain-lain. Yang ketiga, otomatis siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Jadi siswa itu otomatis akan menguasai teknologi informasi komunikasi dengan mahir. Jadi pelan-pelan belajar sedikit demi sedikit, nanti akan bisa menguasai media informasi dan komunikasi tersebut. Yang keempat, yang terakhir, menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa gawai bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan mencerdaskan, tidak hanya untuk sosial media saja dan game online. Permasalahan yang dihadapi guru pada era pandemi yaitu proses penyampaian materi pembelajaran. Pendidik dituntut kreatif dalam penyampaian materi melalui media pembelajaran daring. Ini perlu disesuaikan juga dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya. Dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik maupun psikis. Maka dari itu, pemikiran yang positif, kreatif, dan inovatif dapat membantu mengatasi berbagai problematika dalam proses pembelajaran jarak jauh dengan menerapkan media pembelajaran daring yang menyenangkan, sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang tetap berkualitas. Yang kedua, proses interaksi dengan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kualitas pemberdayaan sarana dan elemen dalam pembelajaran. Yang keempat, mengelola bahan ajar untuk disampaikan dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, penyusunan perangkat kurikulum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.